Baik, kita juga akan mengetahui bagaimana proses evakuasi di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat bersama rekan kami Yasin Idris. Yasin, informasi terkini langsung dari sana, silakan. Ya, baru saja tadi sekitar 5 menit yang lalu kembali terjadi gempa dengan kekuatan 3 magnitudo dan persis tadi seperti paket berita yang sebelumnya disampaikan tentang perjuangan tim SAR yang melakukan evakuasi. Tadi kami pantau dari ketinggian sekitar 50 meter di bawah saya, ini ada sekitar kurang lebih 50 tim gabungan dari Basarnas, kemudian BNPB, TNI Polri yang sedang melakukan evakuasi. Dan pada saat ada gempa 5 menit yang lalu, mereka juga dalam posisi yang bingung antara mau bergerak berlari, tapi setelah tadi hilang sekitar gerakan 3 magnitudo, mereka kembali bekerja lagi. Ya, dilema mungkin mereka ada sisi untuk mereka takut, tapi di sisi yang lain mereka harus tetap menjalankan tanggung jawab. Lebih dari itu sebetulnya amanah dan nurani mereka untuk menolong korban yang saat ini masih tertimbun dengan material gempa ini. Nah, pemirsa, di titik ini lebih dikenal dengan warung sate Sinta. Ini masih difokuskan pencarian pada hari ini yang rencananya juga akan ditargetkan selesai pada hari ini. Sehingga di hari kemudian ini bisa difokuskan pada 2 tempat lainnya, yaitu yang ada di Kampung Cicadas dan juga di Kampung Cijedil di RT 3. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan komandan tim evakuasi yang ada di sini. Sudah bersama dengan saya, Mas Priyo. Mas Priyo, maaf ya Mas, mengganggu sedikit ini waktu untuk proses evakuasinya. Baik. Mas Priyo, yang pertama mungkin konfirmasi dikit Mas, barusan tadi betul kan gempa itu Mas? Betul, selamat pagi. Jadi pagi ini kita sudah merasakan 2 kali gempa, di mana tadi sekitar jam 7 lewat dan barusan. Itu barusan terpantau 3 skala Richter ya. Gitu. Gimana nih Mas, ada posisi tim juga sekitar 50 itu anggota di bawah ada kali Mas ya dengan adanya gempa susulan. Baik, kita di tim worksite warung sate Sinta ini kita diturunkan 100 personel tim SAR gabungan. Dari tim Basarnas, TNI, Polri maupun potensi SAR gabungan. Tabungan yang kita turunkan bertahap karena mengingat resiko sangat tinggi, jadi kami bagi 2, separuh di bawah, separuh di atas untuk standby tim. Dengan tetap kita pantau dengan safety officer yang ada di atas. Tadi saya sempat mendengar juga pada saat Mas Priyo berhubungan melalui HT dengan tim di bawah, sebagian disuruh untuk mengawasi suasana, sebagian untuk mencari itu skemanya kalau ada gempa susulan Mas ya? Betul. Selain kita menempatkan 2 safety officer, 1 di atas 1 di bawah, namun yang namanya safety, keselamatan itu adalah tanggung jawab bersama, sehingga seluruh personil wajib mengingatkan apabila ada yang melihat adanya sumber bahaya. Oke, Mas Pio, mungkin saya akan lebih menggali tentang sisi dari tim SAR ini Mas. Kan tiap kali ada bencana mereka sejak pagi ini sudah bersiap. Itu biasanya tim SAR ini memang ada kewajiban bangun mulai pukul berapa sih Mas untuk mereka kembali beraktivitas? Baik, yang jelas setiap operasi SAR itu kita lakukan idealnya terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Namun itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi, sehingga kesepakatan dan arahan dari SMC agar jam 7 pagi itu sudah melakukan apel keberangkatan tim, sehingga jam 6 kita sudah kumpul di posko. Maka dari itu kita harus hitung mundur paling tidak 1 jam untuk persiapan peralatan dan pribadi, seperti itu. Berarti rata-rata per hari selama 8 hari di sini tidurnya berapa jam tim SAR ini kira-kira Mas Priyo? Baik, untuk tidur kita masih bisa maksimal dikarenakan kita selesai briefing malam terakhir evaluasi itu jam 9, jam 10, sehingga jam 10 ke atas kita sudah bisa tidur. Cukup berat memang perjuangan tim SAR pemirsa dengan cerita Mas Priyo tadi ya. Mereka yang dengan keterbatasan waktu tidur kemudian harus berjuang untuk melawan medan yang tentunya tidak jelas juga seperti itu. Mas Priyo, kita kembali ke proses evakuasi. Hari ini kan katanya ditargetkan di titik warung Sinta Sate ini akan diselesaikan, benar Mas? Baik, jadi setelah memasuki hari ke-8, dari beberapa titik yang sebelumnya kita selalu temukan korban, kali ini kita sudah semakin mengerucut menjadi 2 titik curiga. Sehingga kami mendapat arahan dari SMC untuk memastikan betul bahwa di worksite warung sate Sinta ini benar-benar sudah tidak ada korban. Sehingga apabila nanti hari ini memang sudah clear semuanya, kita akan laporkan ke SMC untuk selanjutnya diputuskan apakah akan terus dilakukan pencarian ataukah kita akan pindah fokus ke 2 worksite lainnya.
Mas Prio, untuk hari ini apa saja metode atau yang alat-alat yang digunakan apa sama seperti kemarin, Mas? Baik, untuk alat kita masih sama. Kita menggunakan alat-alat ekstrikasi untuk memotong dan membuka rongga-rongga pada beton-beton maupun potongan-potongan bangunan dan kendaraan. Selain itu kita dibantu menggunakan Alcon, yaitu water jet pump, itu untuk mempermudah kita menggugurkan tanah yang menutupi bangunan ataupun kendaraan. Dan juga kita memanfaatkan alat-alat manual dari alat-alat yang dibawa oleh potensi SAR gabungan. Mas Prio, ini kan kalau misalnya untuk pendeteksi jantung kan kalau misalnya orang yang tertimbun kan bertahannya tidak lama, Mas ya. Lah kemudian sejauh ini Mas, pengalaman Mas Prio dan tim, apakah ada sih Mas data gabungan misalnya untuk mencari korban ini melalui deteksi sinyal handphone yang kita ketahui biasanya handphone ini selalu melekat di kantong korban kayak gitu. Mungkin ini kaitannya dengan tim IT-nya Polri juga seperti itulah. Sistem seperti ini biasanya pernah dilakukan nggak, Mas? Baik, betul sekali. Saat ini kita sudah sangat terbantu ya dengan banyaknya aplikasi ataupun sistem-sistem teknologi yang melekat di personal ya. Sehingga korban yang waktu itu kita temukan di Avanza pun itu kita mendapatkannya, melacaknya dari sinyal handphone yang melekat di korban. Karena sinyal handphone tersebut terakhir tertangkap GPS-nya menunjukkan arah di mana kita menemukan mobil tersebut. Kebetulan juga mereka menggunakan mobil sehingga besar kemungkinan handphone itu tidak keluar dari mobil. Namun sulit untuk memastikan bahwa handphone itu terus berada di korban apabila korban sedang duduk dan bermain handphone, sehingga errornya akan lebih tinggi. Demikian. Dan ada kemungkinan posisi handphonenya terpisah dengan korban, Mas ya. Betul. Oke, Mas Prio, kalau kita lihat di bawah tadi kami memantau sejak pagi sampai dengan siang ini anjing pelacak ada 2 titik nih, Mas. Salah satunya dekat kasur putih itu, Mas ya. Betul. Gimana di situ, Mas, kondisinya? Baik, di dekat kasur putih itu yang dimana terdapat rolling door biru, dari awal kita sudah menemukan 1 korban di situ. Namun sampai saat ini masih terus mengeluarkan aroma-aroma yang dicurigai aroma korban, sehingga kita betul-betul akan mengklirkan sampai tuntas di area tersebut sampai kita yakin bahwa di situ tidak ada korban. Demikian. Kalau untuk total, Mas, yang dari wilayah ini saja berapa yang sudah ditemukan dari warung sate Sinta ini? Baik, total untuk yang di warung sate Sinta ini sekitar ada 17 korban. Itu kalau tidak salah ya, karena saya masuk shift dari hari kedua sampai saat ini itu sudah ada sekitar 13 korban kalau tidak salah. 13 ya. Untuk kepastian bisa nanti di cross check ke posko utama. Nah, kalau kesulitannya di bawah, Mas, kalau mengingat cuaca hari ini sangat mendukung kan. Kalau di bawah apalagi apakah tanah yang sudah semakin posisinya semakin istilahnya keras seperti itu? Baik, kita melihat bahwa setiap pagi memang cuaca cerah, namun di atas jam 1 selalu hujan deras. Sehingga tanah yang awalnya memang sudah mulai mengeras, setiap sore selalu disirami hujan lagi. Sehingga setiap pagi dia akan mulai becek lagi seperti itu. Kemudian selain itu, ini kan ada 2 titik juga nih, Mas, yang kemungkinan besar hari ini akan ditargetkan selesai jika memang tidak ditemukan indikatornya apa. Mengingat tadi ada aroma tadi itu, Mas. Baik, yang jelas yang ditemukan kasur dan bangunan rolling door biru itu kita akan angkat semuanya sampai ke titik tanah terkeras aslinya. Apabila sudah clear, kita maka akan nyatakan clear dengan validasi dari K9, dari anjing K9. Termasuk juga dengan bangunan yang kita curigai sebagai kolam ikan maupun warung. Itu juga akan kita clearkan sampai kita ketemu titik keras tanahnya atau sampai bangunannya sudah terbuka semua. Dan akan kita validasi dengan menggunakan K9. Apabila K9 sudah memvalidasi bahwa tidak memberikan reaksi terhadap korban, kita anggap itu clear. Terima kasih banyak, Mas Prio, informasinya untuk pemirsa, Mas ya. Terima kasih. Semangat selalu, Mas. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan, Mas ya. Mohon doanya dan dukungannya. Itu tadi perbincangan dengan Komandan Evakuasi Tim Alfa yang melakukan proses evakuasi di area warung sate Sinta ini. Tentunya kita berharap sampai dengan cuaca membaik nanti sudah ada kepastian apakah nanti di titik ini akan dilanjut atau tidak, sehingga bisa fokus tim ini untuk bergabung di 2 titik lainnya. Nah pemirsa, kalau hasil dari keterangan pers yang diberikan kemarin oleh BMKG ini menyatakan tercatat ada 15 kali event ataupun gerakan gempa yang tercatat, di mana 13-nya itu
gempa yang tidak terasa, sementara untuk 2-nya itu merupakan gempa yang terasa. Nah, pada hari ini tadi, sejak pagi tadi yang baru saja terjadi itu sudah ada 2 kali gempa yang terasa dengan magnitudo 3. Ini juga menandakan untuk gempa-gempa susulan ini masih ada, sehingga tentunya tim yang melakukan evakuasi juga tetap harus berhati-hati yang ada di sini. Kemudian informasi lainnya, saat ini dari total 321 korban meninggal dunia, masih ada 11 korban lagi yang dinyatakan hilang, yang prosesnya masih terus dilakukan pencarian. Di antaranya 2 di tempat lain, yaitu di Desa Cijedil. Kemudian ada 1 lagi di Desa Cicadas, di mana nanti apabila di sini sudah fix dinyatakan ditutup, maka tim ini akan membantu untuk di 2 tempat lokasi tersebut sampai dengan 7 hari ke depan, mengingat perpanjangan masa tanggap darurat ini sudah diperpanjang. Nah, mulai hari ini juga kemarin sudah disampaikan oleh Kepala BNPB dan juga Bupati Cianjur untuk perkembangan lainnya. Ini masalah relokasi bagi rumah-rumah warga sudah akan dilakukan di luas tanah sekitar 2 hektar yang nantinya akan dibangun sebanyak 200 unit untuk rumah warga yang sudah hancur. Mungkin untuk rumah-rumah yang hancur ini lebih dari 200, namun kemarin sudah dijabarkan lebih detail bahwa 200 rumah ini ditempatkan untuk mereka yang rumahnya ini berada di posisi tanah-tanah yang rawan apabila terjadi gempa lagi, kemudian yang berada di lereng-lereng bukit itu akan diprioritaskan. Namun bagi warga yang rumahnya ini hancur, kemudian berada di lokasi yang dapat dikatakan masih aman, ini nantinya akan dibangunkan kembali rumah dengan adanya bantuan dana dari pemerintah. Sementara untuk warga yang terimbas dengan kerusakan rumah ringan nanti akan diberikan subsidi 10 juta, untuk rumah dengan kondisi rusak sedang akan diberikan bantuan 25 juta dari pemerintah. Warga juga mulai diminta mulai hari ini untuk melakukan pelaporan sehingga tim dari pemerintah ini dapat segera mendata siapa saja yang nantinya akan mendapatkan bantuan. Kemudian kalau kita beralih ke pengungsi yang totalnya ada sekitar 73.000 yang tersebar di 325 titik pengungsian yang terdata. Artinya di luar ini masih ada posko-posko yang didirikan oleh masyarakat tentunya. Nah, di antara 325 titik pengungsian ini sebanyak 183-nya merupakan pengungsian mandiri yang dilakukan oleh masyarakat di dekat rumah mereka, contohnya seperti di dekat kuburan, kemudian di dekat sawah, yang mana mereka ini mendirikan tenda, dan saat ini mereka sangat membutuhkan tenda dengan ukuran yang kecil, dikarenakan saat ini tendanya juga sudah habis seperti itu. Nah, ini juga mungkin menjadi informasi juga bagi Anda yang ingin berniat untuk melakukan sumbangan, bisa menyumbangkan tenda dengan ukuran kecil ini, sehingga masyarakat yang tetap ingin melakukan ataupun mengungsi di daerah rumah mereka bisa mendirikan tenda-tenda tersebut. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah untuk pakaian dalam dan juga popok bayi yang masih sangat dibutuhkan. Sementara untuk logistik seperti makanan semuanya sudah terjamin. Untuk daerah-daerah terpencil ini tim gabungan sudah menyiapkan tim khusus atau disebut juga dengan tim Trabas menggunakan sepeda motor, di mana masing-masing anggota TNI ini membawa ransel yang isinya adalah logistik yang diberikan kepada tiap-tiap keluarga yang bisa untuk bertahan selama 3 hari. Selanjutnya hari ini juga akan ada penambahan untuk relawan untuk menangani masalah kesehatan. Kemarin dari tim Kemenkes, Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes itu Sumarjaya, mereka mengatakan obat-obat ini akan dibawa oleh tim relawan yang nantinya akan dibagikan untuk mengatasi penyakit-penyakit yang saat ini sudah mulai mencuat di lokasi-lokasi pengungsian. Sementara itu, Prati Bayu.